Ya, terima kasih Mas David sudah bersalawat siang ini. Ya, mudah-mudahan dengan salawat tersebut pertemuan kita diberikan kemudahan. Ya. Nah, barangkali saudara ada yang sedang magang ya, atau ada yang sudah selesai magang semester 5 ini ya. Betul kan? Iya, Pak. Karena di program MBKM yang kita laksanakan ya, itu semester 5 ada magang 1. Saya terus terang bingung juga menghubungi bimbingan magang saya itu siapa aja gitu, karena saya nggak punya kontaknya. Jadi mungkin setelah perkuliahan ini yang kalau ada di kelas ini atau di ruangan ini adalah magang satunya dengan saya, nanti tolong kontak saya, nanti kita ketemu sebentar lah. Saya ingin juga sampai mana perkembangan kegiatan magang satunya. Karena magang satu kan kalau tidak salah itu waktunya hanya 2 minggu dan mungkin sudah pada ada yang selesai kali ya. Jadi ada yang selesai, yang sudah di rumah, ada yang baru akan, itu juga nanti tolong ya. Saya lupa, Pak Sarkowi sudah mengirimkan beberapa hari yang lalu, Pak ini bimbingan Bapak gitu. Tapi ya karena kesibukan saya, sebenarnya nggak sibuk juga ya, karena di rumah terus sekarang ini, saya nggak ke kampus lagi karena ke kampus lockdown gitu ya. Kita nggak boleh ke kampus, jadi kegiatan itu terpusat di rumah aja gitu. Hari-hari penuh dengan duduk berhadapan dengan laptop begitu aja sehari-hari, sampai lupa kadang-kadang tugas yang untuk magang satu ini belum saya laksanakan ya. Jadi nanti teman-teman yang bimbingan saya mungkin kontak saya, kita bisa Zoom sebentar nanti ya untuk melihat perkembangannya sampai di mana dan posisi magangnya di mana. Mohon maaf ya teman-teman yang lain, saudara yang lain, promosi sedikit magang ini mungkin bisa ketemu gitu, karena MBKM-nya saya pikir sudah mau selesai gitu, karena kami mengantar itu kalau tidak salah bulan yang lalu dan bulan Juli ini sudah hampir 2 minggu lewat gitu. Mungkin pada sudah selesai gitu. Oke, kita masuk ke materi yang mungkin Anda butuh memperdalam lagi. Saya nggak tahu nih, butuh memperdalam lagi atau butuh ganti nilai aja ini. Mana yang benar nih, Mas Wahyu? Wahyu. Ya, Mas Wahyu. Butuh pendalaman atau butuh ganti nilai? Gimana, Mas Wahyu? Kalau butuh pendalaman, saya kasih bukunya, Anda baca dalam sendiri gitu ya. Kalau butuh ganti nilai, nanti saya ganti nilainya dari C apa dari B menjadi apa? Menjadi lebih rendah atau lebih tinggi. Ya, kita sudah sampai pada penerapan turunan ya, saudara sekalian. Terakhir saya minta Anda mendiskusikan teknik bagaimana menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi. Kegunaan dari diferensiasi itu kan salah satunya adalah menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi ya. Nah, nantinya nilai-nilai ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Misalnya dalam masalah ekonomi gitu ya, atau dalam masalah kesehatan seperti sekarang ini kan terjadi ledakan COVID-19 untuk periode kedua di negara kita.
Itu sebenarnya bisa diprediksi asalkan kita bisa membuat satu formula, ya, formulasi matematis dari masalah ini, apakah dia mengikuti persamaan linier atau dia mengikuti persamaan logaritmik, ya begitu. Jadi bisa kita prediksi sebenarnya, ya, asalkan kita bisa menemukan satu formulasi. Nah, mungkin sedikit cerita. Skripsi saya waktu saya S1 itu tentang prediksi ini, ya, tentang prediksi kapan sih kira-kira Gunung Kerinci itu akan meletus. Nah, jadi saya memprediksinya periode letusannya itu kurang lebih kalau tidak salah ingat tuh 50 tahun sekali. Nah, itu hasil skripsi saya. Jadi kalau Anda nanti tertarik masalah gunung api, bisa juga ya cerita tentang gunung api, ya Gunung Kaba begitu ya. Ya kan Gunung Kaba sudah sih kalau masalah status sudah banyak. Ya. Gunung, ya hampir semua gunung di Indonesia itu sudah kajiannya sudah banyak. Tapi bisa saja kan kalau Anda tertarik nanti kita kaji dalam aspek apanya. Bagi teman-teman yang di luar Bengkulu kan banyak gunung ya di Indonesia ini, ring of fire gitu. Jadi misalnya di Sumatera Barat itu ada Gunung Talang, ada Gunung Marapi, ada gunung apa lagi ya? Banyak sih. Kalau di Bengkulu yang aktif kan cuma satu. Dan maksudnya diamati gitu. Diamati secara ilmiah itu hanya Gunung Kaba. Karena gunung-gunung yang lain mungkin tidak terlalu berbahaya. Ya. Sebenarnya ada Gunung Ululais, ada gunung apa yang di selatan, yang di Kaur ini, ya, dia aktivitas vulkaniknya ada, tapi mungkin tidak atau belum berbahaya bagi manusia. Ya, karena manusianya juga belum banyak. Ya. Kecuali kalau Gunung Kaba itu karena dari zaman Belanda sudah ada perkebunan teh, nah itu makanya diamati. Nah, itu bisa dilakukan ya teman semua ya. Bisa dilakukan satu prediksi, bahkan ilmuwan kalau kita bicara tentang gempa bumi, earthquake, itu kan memprediksi bahwa akan terjadi gempa besar di Bengkulu yang skalanya mungkin udah nggak bisa terbayangkan, katastropik gitu ya, 9 ke atas. Itu sudah dalam masuk katastropik. Ya, bagaimana bisa memprediksi? Yaitu salah satunya adalah ini tadi dengan menggunakan persamaan turunan. Ya. Asalkan kita bisa membuat satu persamaan yang menggambarkan perilaku, ya, menggambarkan perilaku, maka perilaku itu kita turunkan sehingga mendapatlah yang namanya nilai maksimum dan minimum. Tapi memang tidak sesederhana itu saja. Kalau ngomongnya ya bisa gitu ya, tapi nanti dalam prakteknya enggak sederhana. Nah, itu ada Pak Iwan Setiawan tuh kajian teoritis. Kalau teman-teman ingin mencobanya. Apalagi program MBKM ini. Ya, ini mempercepat mahasiswa untuk bisa segera lulus. Ini semester 7 nih barangkali ada nih nanti yang nggak nyampe selesai semester 7 itu bisa wisuda. Mudah-mudahan yang adik-adiknya ini semester 5 ini nanti semester 5 bisa ikut MBKM, 6 MBKM, 7 MBKM gitu kan. Wah, itu cepat Anda itu selesainya dari UNIP. Amin saja ya, kita doakan. Nah, di bahan diskusi tersebut ya saya bertanya pada kita semua bahwa dalam menentukan maksimum dan minimum itu ada langkahnya. Ya, mungkin ada yang bisa mengulangi ya, bagaimana
cara kita ya, menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Nah, silakan. Ada Mas Muhammad. Saya nama lengkapnya siapa dulu? Muhammad ini ya, siapa namanya? Silakan Mas Muhammad. Ya, Pak. Ya, saya cerita sedikit enggak? Bagaimana langkah menentukan nilai maksimum satu fungsi. Ya, Pak. Dari yang saya jawab minggu belakang itu, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi, yaitu dengan pertama melihat persamaan tersebut kontinu atau tidak. Kemudian dicari titik stasionernya dengan menentukan persamaan tersebut. Kemudian ada juga menurut teorema eksistensi nilai dan eksistensi nilai ekstrim dan teorema lokasi titik ekstrim. Ada itu di buku. Ya. Itu ketika apabila F mencapai nilai ekstrim di titik kritis tersebut, Pak. Nah, untuk mencari dan menentukan nilai maksimumnya ini dengan mensubstitusikan titik-titik ekstrim ke fungsi fx. Yang paling besar itu itulah nilai maksimumnya dan yang kecil nilai minimumnya, Pak. Begitu, Pak, kalau saya lihat kemarin, Pak, di baca-baca sini. Ya, makasih Mas Muhammad. Jadi memang benar ya, bahwa untuk menentukan satu fungsi itu maksimum atau minimum, ya kita harus lihat dulu ya, kira-kira ya, di mana letaknya. Di mana letaknya nilai maksimum dan minimum itu berada. Nah, untuk mengetahui letaknya itu paling tidak kita harus tahu dulu fungsinya itu kontinu atau tidak. Nah, yang disampaikan Mas Muhammad tadi memang begitu, ya. Jadi kontinu atau tidak. Nah, kalau dia kontinu, maka bisa kita lakukan penentuan di mana maksimum dan minimum itu berada. Nah, di mana aja itu kira-kira, Mas Rizky? Posisi yang mungkin sedang di sekolah ya, Mas Rizky ya? Rizky? Enggak, Pak. Oh, enggak. Di mana itu posisinya? Enggak nyantai betul? Di rumah. Oh, di rumah. Kira-kira di mana aja posisi yang mungkin untuk satu nilai maksimum dan minimum itu berada? Di dalam sebuah interval, Pak. Misalnya dari min 2 kurang dari sama dengan X yang kurang dari sama dengan 4. Berarti antara tengah-tengah di antara situ, Pak. Di antara itu. Ya. Kalau kita nggak tahu batasnya, dicari dulu, Pak. Dicari dulu. Terima kasih, Mas Rizky. Kalau Mbak Winda misalnya, Mbak Winda, di mana sih nilai-nilai maksimum dan minimum ini sering juga disebut dengan nilai ekstrim ya, teman-teman ya. Itu kira-kira di mana posisinya dia berada itu? Misalkan aku tuh Pak, suatu garisnya itu tuh minus 0, 0, 1, 2, 3 yang ke kanan, terus tuh yang ke kirinya min 1, min 2, min 3. Ya.
Di situ. Ini misalnya kurvanya ya. Ini X, ini Y. Kan gitu ya biasanya ya. Nah, di mana nilai ekstrim? Saya sebut ekstrim lah. Ekstrim ini berada. Ekstrim itu ya max atau min. Nah, itu ini ekstrim. Ini taruhlah tadi berapa Mbak Winda? 0, 1, 2. Sorry, nolnya di sini. 0 di sini. Nggak mungkin lah 0 di sini kan. Ngaco aja itu 0 di sini. Mana tuh? Oke. 1. Kok 2, 3. Nih, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, di mana posisi nilai ekstrim ini biasanya ada? Nah, ini kan pertanyaannya. Ada yang bisa bantu menjawabnya? Di mana, ini kan yang penting ini dulu, definisinya harus jelas. Di manakah dirimu berada? Apakah Anda sedang di rumah, sedang di sekolah, atau di mana? Nah, kan gitu, itu pertanyaannya itu. Gimana kira-kira mendefinisikan kemungkinan nilai ekstrim itu ada? Mbak Greska bisa bantu saya? Ini sudah dibahas di semester 1, tapi karena semester 1 itu 2 tahun yang lalu ya? Anda semester 1 2 tahun yang lalu kan? Kurang lebih lah ya. Iya. Ya, Mbak Greska, di mana kira-kira posisi ekstrim ini mungkin terjadi? Menurut saya, Pak, di apa ya, di titik stasioner yang paling tinggi. Titik stasioner yang paling tinggi. Oke. Iya, biasanya ini kurva 0 sampai teh. Di mana, Mbak? Mana tadi orangnya? Aduh, jaringannya lewat. Ini harus paham dulu ya, teman-teman ya. Di mana-mana posisi itu yang pertama bisa saja yang namanya titik ujung atau disebut dengan endpoint ya. Ini kemungkinan pertama. Ya. Ini berada di titik ujung. Kayak apa sih? Misalnya ini. Yang jelas ini paling tinggi kan? Ini paling rendah. Inilah disebut dengan maksimum. Inilah disebut dengan minimum. Itu disebut dengan endpoint. Ya, endpoint. Yang kedua, di mana? Yang kamu sebut tadi. Ada namanya titik stasioner. Stasioner. Apa itu titik stasioner ya? Bisa. Ini kurvanya begini nih. Stasionernya mana? Nih paling tinggi kan? Nih lagi. Paling rendah mana? Nih. Maka titik-titik inilah yang disebut dengan titik stasioner. Ya, ini disebut dengan stasioner point.
atau titik. Kemungkinannya ada di sini. Ya. Yang ketiga di mana? Titik Singular. ya, singular. Ini kemungkinannya dari titik singular. Ya. Nih, misalnya kurvanya seperti ini. Ini enggak penuh tapi di sini kosong. Ya, mana singulernya? Ini. Ya, titik ini ya dengan titik ini. Ini disebut dengan titik singular. Titik singular. Nah, ini. Jadi ada 3 kemungkinan lokasi di mana terjadinya nilai ekstrim tersebut. Yang pertama titik ujung, kalau ujung mah jelas ya. Ya, kalau ujung tertinggi ya. Di mana itu ujung tertinggi? Di dunia ini ujung tertinggi di mana? Tahu nggak? Sama ujung terendah di mana? Udah hampir 2 tahun ya di rumah ya. Di kutub, Pak. Kutub. Masa Ya, ujung tertinggi. ujung tertinggi di mana? Di kutub. Nah, masa iya. Gunung tertinggi itu di mana? Masa di kutub? Gunung Everest. Oh, gunung. Ya. Kalau Saya kira titik tadi, Pak. ya titik itu titik tertinggi. Titik tertinggi dan titik terendah di dunia ini di mana? Ya di tempat yang paling tinggi kan, paling tinggi di dunia ini ya Gunung Everest kan. Kalau terendahnya di mana? Palung Mariana. Palung Ya. Itu. Nah, itulah yang sementara ini menduduki posisi ya, sementara ini. Ya, kalau nanti ditemukan lagi palung terdalam ya nggak tahu lagi kita kan, berarti berubah lagi gitu. Nah, untuk apa namanya? Tadi posisinya sudah jelas ya. Nah, kalau masalah apa namanya bagaimana mendapatkannya, ya tentu barangkali saudara itu tahu ya. Ini contohnya misalnya kita punya fungsi fx sama dengan negatif 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat misalnya ya. Pada rentang, ini rentang ya. Kalau kurungnya siku begini, ini rentang apa maksudnya? Nih, kurungnya kurung siku. Rentang apa ini maksudnya? Rentang terbuka, tertutup, terbuka, tertutup, apa? Ingat nggak? Nah, ini kurung siku, yang ini kurung biasa. Maknanya apa ini bacaannya? Mbak Zagita. Kalau satunya kurung siku, satunya kurung biasa, apa maknanya ini? Terbuka tertutup, Bapak. Terbuka tertutup. Maksud terbuka tertutup itu apa? Gimana sih? Yo, saya suka-suka nanya aja kadang-kadang. Sorry, ini kurung siku juga rupanya. Sorry ya. Nah, kalau dari sini, kalau kita analisis 3 buah tadi, kira-kira keberadaan nilai ekstrim dari fungsi ini, itu yang sudah terbaca duluan di mana? Nilai minimum. Bentar ya, ada Pak Iwan nelpon.
Halo, Assalamualaikum. Nah, Bos, yuk. Boleh. Diwakilkan aja. Asal dia sudah menyerahkan. Telepon. Iya. Oh, jangan. Tanda tangan ketua prodi aja. Tanda tangan ente. Iya, namanya nama Pak Dedi. Tidak apa-apa. Itu atas nama aja dia. Tapi dia sudah setuju kan? Nah, kalau dia sudah setuju, tidak apa-apa. Kalau dia nggak setuju, ya tunggu dia balik dari Padang baru tanda tangan. Oh ya sudah, bisa. Nah. Oke, sip. Yuk, salam. Ya. Di mana kemungkinan tadi? Yang pertama ada namanya titik ujung. Nah, dari fungsi ini kira-kira titik ujungnya di mana? Kan yang pertama tadi titik ujung ya. Titik ujung. Nah, titik ujung dari fungsi ini di mana kira-kira? Mbak Suryani, coba. Nilai min 2 dan 3, Pak. Min 2 dan 3. Min 2 dan 3. Ini. Ya. Waduh, rupanya terlalu. Min 2 sama 2, min setengah sama 2. Ya, namanya titik ujung itu ini Mbak Suryani ya. Inilah titik ujung ini. Ya, Pak. Ini titik ujung ini. Dia pada rentang terbuka negatif setengah sampai dengan 2. Maka titik ujungnya itu adalah negatif setengah dan 2. Ini titik ujungnya. Ya kan? Nah, gitu caranya. Terus yang kedua tadi, apa tadi definisinya untuk menentukan nilai ekstrim? Berada pada titik Stasioner. Nah, itu stasioner. Saya berharap nggak ngulang sejauh ini sih sebenarnya tadi. Langsung aja gitu. Nah, untuk mendapatkan nilai stasioner ini gimana caranya? Adalah kita turunkan. Nah, ini F X sama dengan negatif 2X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat. Ini kita turunkan, yaitu diferensiasi pertama atau turunan pertama. Berapa itu? Turunan dari negatif 2X pangkat 3, Mbak Bella? Min 6X kuadrat, Pak. Iya, negatif 6X kuadrat. Ditambah berapa lagi Mbak Bella? 6X. 6X. Nah, ini turunannya. Ya, turunannya. Nah, karena kita ingin mendapatkan nilainya, syaratnya kan ada tuh. Di buku kita dikatakan bahwa kita buat dia sama dengan 0, kan gitu. Maka ini menjadi untuk mendapatkan nilai stasionernya itu syaratnya adalah F aksen X harus sama dengan 0. Ini syaratnya. Maka 0 sama dengan negatif 6X kuadrat ditambah 6X. Kan gitu. Untuk mendapatkan berapa nilai X? Gimana caranya? 0 sama dengan 6. Ya kan? Ya, negatif X kuadrat ditambah X. Boleh gini kan? Atau supaya mudah, jangan gitu sih. Saya salah ini. Nih, supaya mudah. Nih, 6X dikali min X ditambah 1. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Berarti kan udah dapat nih. Yang X pertama berapa?
Nih, 6X nih. 6X sama dengan 0. Berapa? X-nya? 6. 0. 0. 0 dong. Oh, jadi 6 kali 0, 0. Ya, X yang kedua berapa? X min 1. X. Nih. Berapa? Min X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Ini kalau nggak bisa, kalau lagi tatap muka langsung tak tokok kepalanya nih. Tapi karena tatap maya nggak mungkin saya tokok kepalanya ya. Nanti layar laptop saya yang pecah. Jadi nilai kritisnya berapa? Ini ya, stasioner. Maaf, stasioner 0, 1. Sehingga dari sini nilai ekstrim ya itu berapa? Negatif setengah, 0, 1, dan 2. Itu dia nilainya. Terus gimana caranya? Selanjutnya. Untuk mendapatkan nilai maksimum dan minimumnya. Nilai-nilai ini kita masukkan ke fungsi. Kan gitu ya. Fungsi yang mana? Fungsi asal. Ya, fungsi asal. Ini dimasukkan ini. Ke fungsi asalnya mana? Ini. Kalau kamu dapat nilai maksimum atau nilai tertinggi, itulah nilai maksimum fungsi ini. Kan gitu. Nah, kalau kamu dapatnya terendah dari semua ini, maka itulah yang namanya nilai minimum. Ya, semudah itu. Ya, saya yakin Anda nggak lulus di sini karena bukan masalah perhitungan ini. Ya, tapi masalah pengaplikasiannya dalam masalah-masalah praktis. Ya kan? Yaitu misalnya saya suruh Anda bikin pagar dari kebunnya Pak David, tapi kawatnya itu mungkin tidak cukup. Jadi supaya terpagar rapi itu bagaimana caranya? Nah, itu banyak yang tumbang di situ. Kalau hanya nilai-nilai ini, saya yakin Anda pasti bisa. Ya enggak? Kalau saya uji lagi dengan nilai-nilai seperti ini, saya yakin Anda bisa mengerjakannya. Tapi karena ujiannya kemarin itu adalah berkaitan dengan masalah praktis, ya, ini yang agak tumbang kemarin itu. Ya. Nah, misalnya masalah praktis yang dimaksudkan di sini adalah kira-kira kontekstual dalam masalah-masalah praktis berkaitan dengan ini apa? Ya. Contohnya adalah Anda diminta membuat kotak. Nah, ini ada kotak nih ya. Kotak persegi, anggaplah gambarnya lurus ya, Mbak ya. Nah, panjang keseluruhannya ini adalah ini dari ujung sini sampai ujung sini, ini 24. Ya. Sementara lebarnya dari ujung sini sampai ujung sini itu 9. Nah, kita diminta membuat dari karton ini kotak tanpa tutup, ya, tanpa tutup. Jadi bagaimana kita bisa membuatnya, ya? Nih, kalau tanpa tutup kan berarti ini kita potong ya ujung sini ya. Ini kita potong ujung sini. Ini kita potong ujung sini, kan gitu ya? Ini kita potong ujung sini, ini juga kita potong, ya.
supaya bisa dilipat menjadi kotak. Tapi kotaknya tanpa tutup ini ceritanya, cerita untuk kasus dalam hal ini, ya. Berarti potongannya itu berapa? Ya, katakanlah saya simbolkan di sini X, di sini juga X, gitu, ya. Ini potongannya sama ya, 4 sisi ini saya potong sama. Sehingga harapannya nanti kotaknya itu jadinya begini. Sorry. Mudah-mudahan saya gambarnya bagus. Nah, ini dia jadinya begini kotaknya, harapannya, ya. Nih. Berarti kalau demikian, panjang yang di sisi bawah ini jadi berapa? Jadi 24 dikurangi berapa potong ini? Sisi ini dan sini. 2 ya. 2 kali X. 2 X. Demikian juga dengan lebarnya. Lebarnya tidak lagi 9, tapi 9 dikurangi berapa? 2X. 2X. Inilah dia. Ya, 9 dikurangi 2X. Nah, jadi karena dia adalah berkaitan dengan volume maksimum, ya, yang ditanya itu Anda diminta mencari volume maksimum. Nih, maksimum. Ya, yang mungkin bisa dibuat dari karton ini. Ya. Berarti kalau volume maksimum itu apa? Volume rumusnya adalah untuk kotak. Ada yang masih ingat? Mbak Zakita, rumus volume kotak apa? Mbak Zakita, volume kotak apa? Oh, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oh, mungkin di Mbak Zakita agak kurang ya. Volume, Pak. Ya, volume apa? Rumus Panjang panjang kali lebar kali tinggi. Kali lebar kali tinggi. Tinggi, Pak. Nah, sekarang untuk kasus kita ini, berarti volume yang mana? Ini ya, kotak yang ini ya. Ini kotaknya. Panjangnya berapa? 24 dikurangi 2X. Lebarnya? 9 dikurangi 2X. Tingginya? Tingginya X. X. Ya, ini persamaan volume. Ya, persamaan volumenya jadi begitu. Kita kali masuk semua nih. Ini kalau kita kali masuk, dia hasilnya adalah 4X pangkat 3 ya, dikurangi 66X kuadrat ditambah 216X. Nah, ini dia. Ini volumenya. Nah, kuncinya itu ini. Ya, kunci dari solusi itu di sini. Ya, ini V-nya. Oke, kalau Anda sudah bisa mendapatkan ini, itu selesai urusan. Ya, ini diterjemahkan setiap soal belum tentu sama. Nah, itu masalahnya. Kemarin banyak yang tumbang di situ.
Ya. Jadi tergantung konteks soalnya, kasuistis gitu ya. Masalah praktisnya begitu. Nah, kalau sudah langkah ini saya hakul yakin Anda pasti tahu. Kalau untuk mendapatkan nilai ekstrim gimana caranya? Mbak Rizka coba. Sudah dapat volume, kan yang ditanya volume maksimum, gimana caranya? Mbak Rizka Andini apa Andini, saya lupa. Gimana caranya? Boleh diulang, Pak. Gimana maksudnya? Boleh diulang pertanyaannya tadi, Pak. Pertanyaannya adalah, ketika kita sudah mendapatkan volume ini, bagaimana langkah selanjutnya untuk mendapatkan volume maksimum? Itu pertanyaannya. Gimana, Mbak? Oke. Mbak Nur Elisa, coba. Apa jawabannya? Pertanyaan dari saya. Dengan cara menurunkan dari volume yang telah didapat, Pak. Terhadap apa Anda turunkan? Turunan pertama dulu. Terhadap? Kan volume ini, betul, Anda turunkan dV terhadap D apa? dx. Ya, terhadap dx. Nih. Itu aja, gampang. Kita turunkan aja itu. Ya. Ketika diturunkan, dia jadinya adalah berapa tuh? 216. 12. Oh, terbalik ya. 12 X kuadrat. Ya, dikurang 132X. Min 132X. Ya, 132X ditambah 216. Nah, itu ya. Nah, supaya mudah dikeluarkan 12-nya ya. Nih, kan tadi ada syarat tadi F aksen X ini turunannya harus sama dengan 0. Maka ini supaya mudah 12-nya keluarkan. Ya. Menjadi X kuadrat dikurang berapa? 11. X ditambah berapa? 18 ya. Dari mana datang 18? 216 bagi 12. Nah, ini tinggal memfaktorialkan. Lebih enak kan faktorial ini? Ini faktorialnya menjadi 12 dikali berapa kali berapa kan gitu. Nih. Karena 2 kenapa? Kuadrat dia di sini, ya. Jadi berapa ini? X 9 dan 9 dengan 2. Ya, 9 dengan 2. Berarti negatif ya? Negatif. Kalau 9 kali negatif 9 kali negatif 2 kan 18 nih. Negatif 9 tambah negatif 2 11. Ini sudah. Nah, sampai sini bisa ya ngikuti ya. Nah, maaf kalau sinyalnya ada yang lemah sinyal. Nah, ini saya sebenarnya sudah agak gimana ya, kalau ngajar online nih sudah agak jenuh gitu. Tapi semester ini kayaknya masih online juga ini. Jadi Anda nggak perlu bayar kos-kosan. Mungkin kalau sampai lulus nggak semester 5 ini sampai lulus online terus. Jadi nggak ingat lagi. Saya ingatnya beberapa aja ini.
yang sering-sering muncul gitu ya. Maka kalau biar diingat oleh saya muncul sering-sering muncul ya. Nah, kemudian dari sini kita peroleh ya, berarti nilainya itu adalah nilai X-nya. X-nya itu adalah 2 dan 9. 2 dan 9. Nah, kalau sudah dapat nilai ini, apa yang harus kita lakukan? Menguji pengujian. Iya, menguji nilai ini pada fungsi asal. Nih. Nah, masukkan ke sini. X sama dengan 2, V-nya berapa? X sama dengan 9, V-nya berapa? Kan gitu. tambah 16. Ya. Nih. Ini kalau X sama dengan 2, V-nya berapa? Masukin aja ya. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 4, dan seterusnya. Ya, kurang lebih berapa hasilnya? Pada X sama dengan 2, V sama dengan 2, berarti volumenya adalah coba dicari. Gampang sih. 4, 20. Di sini 4. 9 kurangi 4, 5. 20 kali 5, 200. Enggak? Oh iya 200. 200. Nih. Terus X-nya itu 200. Nah, sekarang kalau X-nya 9, V-nya berapa? Mungkin nggak? Mungkin kan? Karena lebih dia. Ini aja melihatnya, Mbak, Mas. Ini aja melihatnya. Kalau kita masukkan 9 di sini, 9 kali 2, 18. 9 kurangi 18. Nggak mungkin, dia negatif di sini. Lebih, gitu ya. Nah, jadi yang untuk itu tidak mungkin. Jadi hanya mungkin nilainya yang ini. Nah, sekarang kita buktikan benar nggak ini gitu. Gimana caranya? Masukkan aja ke sini. Nih. 2 kali 2 berapa? 4. 4. Berarti panjangnya berapa? Terlalu cepat ya? 20. Panjangnya 20. Lebarnya? 20. 5. Ya 5 inci. Tingginya? 2 inci. 2. Berarti apa benar? V inilah ya. Sini nih. 20 kali 5 kali 2. Berapa hasilnya? 200. Sama ya? Nah, itu. Jadi kesimpulannya kotak ini akan maksimum jika X-nya sama dengan 2. Maksimumnya berapa volumenya? 200. Nah, gitu caranya. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Nah, ini soal-soalnya banyak. Mungkin saya tidak akan bertanya tentang apa ya, yang tadi. Tapi kalau masalah-masalah praktis ini enak gitu ya. Ada soal nomor 20, ya mulai dari 17 itu saya pikir. 17 sampai dengan 37. Nah, itu berkaitan dengan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang kemarin itu masalah kandang ya, yang keluar ujian kan yang kandang itu. Kandang aja masuk ujian ya. Oke, bisa dipahami? Mudah ya? Mudah lah, apalagi udah semester 5, masalahnya udah lebih dari ini kan. Fismat kan udah lebih dari ini. Fismat itu diferensiasi udah levelnya lebih dari apa namanya ini kan. Udah selesai Anda Fismat 2. Baik, kita lanjutkan tentang kemonotonan. Ya, topik kita hari ini sebenarnya ini. Merah. Topik kita hari ini tentang kemonotonan. Ya, ini juga sudah kita pelajari sebenarnya. Mungkin Anda perlu mengulangnya sedikit ya. Kalau bicara tentang monoton ya. Nah, itu biasanya ada istilah monoton naik, ya, turun, ya, atau monoton murni. Ya, itu yang disebut dengan monoton naik, ya, itu menurut definisi adalah jika suatu fungsi itu ada nilainya, ya, pasangan nilainya, katakanlah X1 dan X2 dalam satu interval tertutup, ya satu interval lah, bisa interval buka, tutup, atau tak satu pun misalnya, itu jika nilai X1 lebih kecil daripada X2, ya, ini disebut dengan fungsi naik, definisinya ya. Fungsi naik. Ya, pada interval tertutup, interval I lah ya. Bisa tertutup, bisa terbuka, ya. Ini didefinisikan jika nilai X1 lebih kecil daripada X2 sehingga fungsi X1 juga lebih kecil daripada fungsi X2. Ini disebut dengan fungsi naik. Nah, kemudian jika sebaliknya, ya ini disebut dengan fungsi turun pada interval I, ya pada interval I, itu jika X1 lebih kecil daripada X2, namun F
fx1 itu besar daripada fx2. Nah, ini disebut dengan fungsi turun. Ya, fungsi turun. Nah, yang ketiga disebut dengan fungsi monoton pada interval I. Ini jika fungsinya naik pada I atau turun ya pada I. Jadi berlaku dua-duanya ya. Berlaku fungsi itu naik, fungsi itu turun. Yang mana naik dan turun itu ya sebenarnya sama. Kalau Anda lagi bawa kendaraan, kalau lagi berada dalam satu turunan, ya itu disebut dengan turun. Kemudian ada lagi tanjakan, ya itu disebut dengan naik gitu ya. Sebenarnya itu aja sih. Nih, misalnya kita punya fungsi seperti ini. Ya udah, ini batasnya. Sisi yang ini disebut dengan turun, yang di sini disebut dengan naik. Ya, setelah ini baru naik. Nah, gitu. Naik tuh yang ini yang turun. Mudah, simpel sekali. Apa namanya? Menerjemahkan dari suatu fungsi y sama dengan fx-nya. Nah, apa kaitannya dengan kemonotonan? Ini sebenarnya juga sudah dibahas pada pertemuan reguler ya. Apa sih sebenarnya hubungannya gitu ya? Nih. Kaitannya dengan turunan pertama dan kemonotonan ya, itu ada definisinya. Yang pertama, jika kita punya f aksen x ya, ini lebih besar dari 0 ya, maka ini disebut dengan fungsi naik. Tentu pada interval I ya. Yang kedua, jika f aksen x kecil dari 0, ini disebut dengan fungsi turun. Tentu juga pada interval I. Ya, interval I. Tergantung intervalnya itu. Bisa tertutup, bisa terbuka, atau mungkin tidak kedua-duanya. Ya, gitu. Banyak jenisnya ya, kemarin sudah kita bahas. Ya, contoh misalnya. Kita punya fungsi nih. 2x pangkat 3 ya, dikurangi 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 7. Misalnya ya, carilah di mana fungsi naik dan di mana fungsi turun. Ya, nih kita diminta. Maka langkah pertama kita diferensiasi f aksen x ini menjadi ya mudah ya 6x kuadrat dikurang 6x dikurang 12. Nah, ini dia turunannya. Ya. Oke, dari sana kita sederhanakan, kita keluarkan 6-nya menjadi x kuadrat dikurang x dikurang 2 ya. Nih. Maka 6 dikali, ya ini bisa disederhanakan menjadi x negatif X1 ya, X1 dan X-2. Ya. Nah, syaratnya ya,
syaratnya, ya, harus memenuhi. Ya. Di mana-manakah nilai ini, kalau kita pakai syarat yang pertama, X plus 1 dikali dengan X dikurang 2 besar dari 0. Syarat yang kedua, di mana saja nilai X tambah 1, X kurang 2 kecil dari 0. Ya. Nah, masalahnya gimana caranya? Kan gitu. Ya, gimana caranya? Itu saja masalah sebenarnya. Kita membuktikan nilai-nilai ini, ya, nilai-nilai ini berlaku naik dan berlaku turun. Ya. Caranya adalah kita buat yang namanya garis bilangan untuk menentukan nilai-nilai di mana dia naik dan di mana dia turun. Ya. Ini caranya. Nih. Kita potong dia. Berarti kalau kita keluarkan X yang ini, dapatnya berapa? Ini negatif 1. Yang ini 2 ya. Nah, berarti batasnya di sini negatif 1 dan 2. Oke, sampai di sini bisa mengikuti ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita masukkan nilainya ini. Kita masukkan di sini X min 1 ya. Dan X sama dengan 2 ya. Berapa hasilnya dia? Nih. Kalau X min 1 0 ya. Min 1 tambah 1 0 dikali dengan negatif 3. 0 kan? Sini 0. Ya. Kemudian 2. Ini 0. Di sini 3. 3 kali 0? 0. Betul ya? Nah, untuk nilai titik-titik ini dia 0 hasilnya. Nah, bagaimana dengan nilai di sini? Di tengah. Oke lah, di tengah misalnya saya supaya mudah 0 aja lah ya. 0 kan antara negatif 1 sampai dengan 2. 0 di sini. Kita pilih salah satu. Terserah mau ini atau mau ini. Ini aja. 1 negatif 2. Ya. 1 negatif 2. Hasilnya berapa? 2. Negatif 2. Apakah negatif 2 lebih besar dari 0? Lebih kecil. Sorry. Apakah negatif 2 lebih kecil dari 0? Iya, Pak. Ya, benar ya. Berarti fungsinya turun. Turun itu kita lambangkan dengan negatif. Sekarang kita ngambil lagi samping kanan. 3. Boleh yang ini, boleh yang ini. Saya pakai yang ini aja. 3 tambah 1, 4. 3 kurang 2, 1. 4 kali 1, 4. Apakah 4 lebih kecil dari 0? Tidak. Ternyata 4 lebih besar dari 0. Maka fungsi nah, saya kasih tanda positif. Ya, demikian juga untuk sebelah kiri. Ya, sebelah kiri, katakanlah negatif 2. Negatif 2 tambah 1, negatif 1. Negatif 2, negatif 2, negatif 4. Negatif 4 kali negatif 1, 4. Berarti positif di sini. Nah, gitu. Ini naik, turun, dan naik. Ya. Naik. Nah, itu dia. Sehingga bisa kita simpulkan ada 3 selang, ya. 3 selang. Ya, ini ada 3 selang. Yang pertama negatif tak hingga sampai dengan negatif 1.
Kemudian 0. Sorry. Oke, salah saya. Ini. Kemudian negatif 1 sampai dengan 2 dan 2 sampai dengan positif tak hingga. Ini selang. Nah, untuk membuktikan sebenarnya ini udah dapat kita ini, ya. Ini fungsi turunnya di sini, fungsi naiknya di sini dan di sini. Untuk membuktikannya, Anda harus gambarkan fungsi tersebut. Ya, ini fungsi ini Anda gambarkan. Dulu saya sudah mengajarkan cara paling mudah untuk menggambarkan ini. Anda menggunakan yang namanya GeoGebra. Ini GeoGebra. Anda carilah di internet. Kemudian masukkan angka ini. Pasti akan ketemu nanti di mana fungsi naik dan di mana fungsi itu turun pada interval negatif 1 sampai dengan 2. Ini harus ada ini. Kalau enggak, ini karena fungsi terbuka di GeoGebra panjang nanti ceritanya. Ya, silakan. Anda tes di GeoGebra, ya. Ini di laptop saya ada nggak ya? Atau sudah saya uninstall? Minimize-nya mana ini? Oh, bukan. Minimize. Oh, bukan. Nah, itu ya. Itu membuktikannya. Bisa menggunakan yang namanya GeoGebra. Ya, gampang. Oke, itu pengulangan fungsi naik dan fungsi turun. Nah, cukup mudah sekali, saya pikir. Tidak ada sulitnya. Ya, jadi fungsinya akan naik pada region ini, ya. Mana anu saya? Ya, akan naik pada region ini dan ini, sementara akan turun pada region ini. Ya, gitu dia. Namun mungkin pada saat ujian kemarin, tapi kayaknya kalau ujian pada saat ini saya tanya fungsi deh. Ya, atau saya tanya yang lain ya. Lupa saya soal ujiannya. Nampaknya saya tanya fungsi kok, nggak saya tanya ini ya. Nah, bagaimana dengan kecekungan? Apa itu kecekungan? Ya. Nih, cekung. Ya, kalau cekung sih sama ya, kayak cermin ya. Kalau kurva ya cekung ke atas, ada cekung ke bawah, ada gabungan antara keduanya, cekung ke atas, cekung ke bawah. Ya itu aja cuman kalau yang namanya kecekungan. Enggak sulit ya. Nah, kecekungan ini diambil dari mana? Kalau dari monoton tadi dari fungsi turunan pertama, kalau kecekungan ini kaitannya dengan diferensiasi atau turunan kedua. Nah, ini kaitannya dengan kecekungan. Ya, ini kaitannya dengan ini. Turunan kedua. Ya. Nah, definisinya apa? Definisinya yang pertama, jika f aksen 2x ya, besar dari 0, nih, dalam interval tentu intervalnya adalah I, maka ini disebut dengan cekung ke atas. Ya. Nih, kalau f aksen x kecil dari 0,
Maka ini disebut dengan cekung ke bawah. Contohnya misalnya ya, kita punya fungsi f(x) sebagai sepertiga x pangkat 3 ya dikurangi x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4. Ya, Anda diminta ini cekungnya kemana? Maka turunkan menjadi 2 kali. F aksen ini menjadi 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Turunkan sekali lagi. Kalau batas ini dapat ininya tadi, kemonotonnya ya, turunan keduanya. Ini menjadi 6x dikurang 2 ya. Nah, dari sini kita harus mendapatkan intervalnya. Ya, intervalnya. Ini kan bisa disederhanakan ya. Ini menjadi salah ya. Ininya hilang ya. Ininya hilang. Nah, saya salah. Turunan pertamanya, Pak. Iya. Nih, x kuadrat kan 3/3 kan 1 jadinya. Nah, tadi salah di sini. Ini menjadi 2x saja. Nah, ini kalau kita cari faktorialnya 2 dikali x kurang 1. Maka faktorialnya adalah x sama dengan 1 ya. Betul ya? 1. Udah, kita garis bilangkan. Saat titiknya adalah 1 pemirsa. Nih. Ya. Jadi intervalnya dari mana ke mana? Dari negatif tak hingga sampai dengan 1 dan 1 sampai positif tak berhingga. Sekarang tinggal menentukan di mana dia naik, di mana dia turun. Ya, kita tinggal pakai definisi tadi. Yang atas, f aksen x besar 0, cekung ke atas. F aksen 2x kecil dari 0, cekung ke bawah. Gitu. Nah, kalau di sini 1, berarti yang paling mudah 0 ya. Kita cari 0 aja. 0. 0, masukkan ke sini. Ini, masukkan ke sini. Berarti berapa dapatnya? F aksen 20 itu dapatnya negatif 2. Apakah negatif 2 itu besar dari 0 atau kecil dari 0? Kecil dari 0. Karena dia kecil dari 0 berarti cekung ke bawah. Ini cekung ke bawah. Nah, sekarang 2. 2 jangan ya. Nanti 0 ya. Enggak. 2. 2 kali 2, 4. 4 kurangi 2, 2. 2 besar dari 0 ya. Berarti cekung ke atas. Nah, itu aja. Nah, untuk membuktikan cekung ke bawah atau cekung ke atas, gimana caranya? Anda gambar lagi dengan menggunakan GeoGebra. Yang mana yang digambar? Fungsi ini. Yang ini yang digambar fungsinya. Ya, ini gambarkan dengan GeoGebra. Nih. Fungsi yang ini ya, bukan fungsi yang ini. Gitu. Nah, mudah. Yang sulit itu adalah masalah-masalah praktisnya. Kalau masalah yang ini mudah.
Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Topik kita hari ini dua hal itu. Ya. Saya yakin Anda sudah pada ngantuk semua mungkin, ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Nanti bisa stop share dulu. Berkaitan dengan dua hal. Satu hal sih, karena yang itu yang kecekungan itu kan sudah yang kemarin. Tinggal yang monoton saja. Ini Mbak Elta pakai dua device, enggak? Enggak, Pak. Enggak. Kirain pakai dua device. Enggak, Pak. Dia kamera sendiri, Pak. Oh. Ya pakai dua juga nggak apa-apa kan? Mana pen saya? Pen. Oke. Oke, kalau memang dirasa cukup, ya saya pikir juga cukup juga ya untuk pertemuan kita hari ini. Anda ada kuliah lain atau hanya kuliah dengan saya saja? Sama Bapak saja, Pak. Saya. Oke, mungkin satu waktu bisa dipercepat kali ya pertemuannya gitu maksud saya. Kalau saya ada waktu longgar gitu kita tambah pertemuannya gitu supaya tuntutan jumlah 16 kalinya itu bisa terpenuhi gitu maksud saya. Jika memungkinkan. Baik, saya pikir itu untuk pertemuan siang ini. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan Anda baca di buku kita ini halaman 167 ya sampai dengan 178 ya. Konteksnya di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.